Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra Jamal Siap dan sedapatnya, kita kembali lagi mitra di pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar ya. Buat mitra Jamal Siap, bagi mitra yang ingin bertanya, silahkan mitra yang ingin bertanya tentang pembahasan kita ataupun di luar tema tentang kajian Islam, mitra bisa kita bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86003. Dan di studio sudah hadir, sudah ada Gus Edward. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah sehat ya. Saya doain juga semoga Gus Edward banyak duitnya. Amin. Lah kan katanya biar berbalik ke saya. Iya benar. Saya nggak kagak mau rugi kan Gus. Itu yang menjadi orang Islam, doain orang dapat hadiah. Iya. Baik, hari ini pembahasan kita apa Gus? Hari ini pembahasan kitab Ihya Ulumuddin yang berjudul Memahami Ilmu Agama itu lebih utama. Iya, baik, silakan Gus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Al-Gangga di mana saja Anda berada, mudah-mudahan mitra Al-Gangga selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, permintaannya semoga Allah ijabah dan mudah-mudahan banyak duitnya. Amin. Yang saya hormati juga di studio ada Ayah Mami dan Bang Jerry, dan kita tidak lupa selalu kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan segala doanya, harapannya termasuk keluarganya dijaga dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak banget duitnya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik mitra Gangga, hari ini pembahasan kitab Ihya Ulumuddin yang berjudul Memahami Ilmu Agama itu lebih utama. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'ubidallaha ta'ala bi syai'in afdala min fiqhin fid dini wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfin abidin walikullin syai'in imadun wa imadu hadad dini al-fiqhu." Artinya, tiadalah peribadatan atau ibadahnya seseorang itu sesuatu kepada Allah yang lebih utama daripada memahami ilmu agama. Seorang ahli fikih adalah lebih sukar bagi setan menipunya daripada 1000 orang abid atau ahli ibadah. Tiap-tiap sesuatu ada tiangnya, dan tiang agama itu ialah memahaminya ilmu fikih. Dari sini kita sudah paham bahwa pentingnya kita memiliki ilmu. Karena apabila kita beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya sia-sia. Karena kita tidak tahu ilmunya untuk ibadah. Salah satunya ketika kita sholat, kita tidak tahu ilmunya, kita tidak dapat ilmunya, tidak ada yang kita ikuti, maka ibadahnya atau sholatnya tertolak. Pentingnya kita untuk mempelajari ilmu agar ibadah kita, baik sholat, baca Al-Quran dan lain sebagainya, bisa menjadi baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan pun dia segan sekali untuk menipu orang yang memiliki ilmu daripada orang abid atau ahli ibadah. Kenapa? Karena orang yang memiliki ilmu dia sulit untuk ditipu, karena dia memahami ini dan memahami itu. Maka sangat penting ketika kita memiliki ilmu, maka terjadilah kita faham, sehingga ibadah kita
syarat rukun sahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan ilmu maka seseorang memiliki adab yang baik. Dengan ilmu dia memiliki akhlak yang baik. Jadi pernah kita mendengar bahwasanya penting adab dulu atau ilmu dulu. Di sini saya menekankan bahwasanya adab itu ada karena paham. Contohnya ketika saya mencontoh dari guru kita, dari guru saya, ketika guru saya melakukan sesuatu dan menurut saya itu adab yang bagus, maka saya ambil ini ilmu dan sehingga menjadi adab yang dipakai karena dicontohkan oleh guru kita atau guru saya. Maka pentingnya ilmu banyak efeknya, yaitu salah satunya ibadah kita bisa baik, dan dengan ilmu itu adab kita menjadi baik, bahkan menjadi ibadah kita menjadi terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu dinikum aisarahu wa khairul ibadatil fiqhu." Yang artinya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Birri dari Anas. Yang terbaik dari agama ialah yang termudah, dan ibadah yang terbaik ialah memahami agama. Jadi agama itu jangan dibuat sulit, tetapi jalankanlah dan jangan dibuat sulit. Insya Allah agama itu sangatlah mudah apabila kita memahami ilmu tersebut. Yang sulit itu karena kita tidak memahami ilmunya, itu sulit. Jadi kalau sudah kita memiliki ilmu, maka kita mau menjalani hidup ini terasa lebih mudah, apalagi menjalani agama. Dan ibadah yang terbaik ialah memahami agama. Dengan memahami agama tadi saya sudah katakan di awal bahwasanya dengan memahami ilmu agama maka dia bisa menjadi orang yang beragama, yang taat kepada Allah, bisa menjalankan aturan dan peraturan, bisa membaca kitab daripada agama tersebut, terutama yang kita bahas adalah agama Islam. Dengan ilmu maka dia memahami daripada bacaan Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ataupun ilmu-ilmu yang lain, salah satunya ilmu fikih, ilmu akhlak, dan lain sebagainya. Maka daripada itu kita ajak pribadi diri kita, zahir dan batin kita. Jangan hanya zahir kita, zahir dan batin kita ajak agar sama-sama membawa diri kita, zahir dan batin kita, untuk belajar dan mencari ilmu Allah, mencari ilmu agama Islam, agar ibadah kita lebih baik. Dan bukan hanya diri kita yang kita ajak, akan tetapi minimal di dalam rumah kita, baik suami ataupun istri dan anak-anak kita ajak, kita arahkan agar bisa mendapatkan atau memperoleh ilmu yang bermanfaat, karena sangatlah tinggi derajatnya orang yang memiliki ilmu daripada orang yang ahli ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fadlul mu'minil alimi 'alal mu'minil 'abidi bisab'ina darajat." Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, kelebihan orang mukmin yang berilmu dari orang mukmin yang abid ialah 70 derajat. Perbedaannya antara orang yang berilmu dan orang yang abid adalah 70 derajat. Maka insya Allah dengan nasihat Nabi Muhammad SAW tersebut, kita bisa mementingkan ilmu kita, bisa mementingkan akan pentingnya memperoleh dan memiliki ilmu, sehingga bisa beribadah menjadi baik dan lebih baik, karena orang yang memiliki ilmu begitu luar biasa sampai baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kelebihan orang mukmin yang berilmu dari orang mukmin yang abid ialah 70 derajat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, baik. Buat mitra Jaman Siar, silakan bagi mitra yang ingin bertanya, mitra bisa kita bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86003 ya. Baik, ini langsung aja ya Gus ya. Udah ada yang nanya ini dari siapa ya ini ya? Dari Omat. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam.
Ini mau nanya, anak adalah titipan dari Allah. Utamakan umroh dahulu atau berobat untuk anak? Gimana Gus? Kalau ya jelas ya pentingkan anak, karena kalau kita umroh, misalkan kita umroh, bapaknya umroh, di rumah ada mamahnya, itu bisa kita umroh. Akan tetapi kalau orang tuanya berangkat semua, anaknya tidak ada yang urusin, maka anaknya yang diawali, karena takutnya khawatirnya tidak ada pertolongan. Kalau misalkan apa namanya ayahnya saja bisa berangkat, kalau dua-duanya yang berangkat, misalkan dia punya anak masih kecil nih, belum ada kakaknya, nggak ada bibinya dan lain sebagainya yang buat bantu, itu maka dahulukan anaknya. Karena apa? Khawatirnya ketika ibadah di sana umroh, yang ada nggak fokus nih, uring-uringan kepala. Anakku udah berubah belum ya? Anakku udah berubah belum ya? Terus anakku sampai matiin ya kan, macam-macam. Umrohnya nggak kusuk gitu lah. Umrohnya nggak kusuk lah. Kita semeraut pikirannya, maka dahulukan anak yang sedang sakit, kita buat apa? Kita ajak berobat, kita ikhtiar dulu, syariat dulu, biar diberi kesembuhan dan umrohnya bisa menjadi karena darurat ini. Iya. Baik. Selanjutnya ini dari hamba Allah nih Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta duit donasi terus buat bangun pesantren. Ujung-ujungnya yang mau nyantri tetap bayar. Padahal bangun pesantren hasil donasi dari jutaan orang. Tapi duit nyantri tetap buat si pemilik yayasan tuh gimana Gus? Itu nggak boleh. Jadi gini, kalau minta donasi untuk pesantren, untuk lembaga, bahkan majelis lah ya, majelis. Singkat cerita, donasi sudah masuk, misalkan ada lembaga pesantren, anak muridnya masih bayaran. Itu nggak ada masalah kalau anak muridnya bayaran. Kemungkinan pembangunannya belum rata nih, belum total, belum rapi, maka diperbolehkan ada bayaran. Kecuali yang penting ada visi misinya dalam satu lembaga itu apa. Yang kedua, yang terpenting misalkan dia minta donasi, lalu di contoh lah ada sirkulan beli motor metik gitu nih, cash, misalkan sekian juta. Nah ini nggak boleh, ini namanya nipu umat. Yang kalau yang pertama tadi masih boleh, misalkan donasi dia bangun dengan apa dari hasil donasi sekian. Nah itu ternyata bangunannya belum rapi. Terus ya udah buka daripada pendaftaran tapi masih bayaran, itu masalah. Karena orang mau masuk sekolah itu pasti lihat visi misinya nih. Pertama, yang kedua pasti melihat anggaran dan lain sebagainya. Nah, kecuali daripada di bangunan apa dari lembaga itu visi misinya biaya gratis total. Nah ini bayaran orang gak bakalan masuk kalau ternyata bukan gratis nih, di banner di brosur doang bilangnya gratis tapi ternyata bayaran. Ini berabe. Nah yang paling berabe tadi nih, yang kedua apa namanya, orang minta donasi buat dia, ya minimal ganti HP yang kamera gede itu yang 3 deh. Kalau nggak salah 25 juta. Yang ada bobanya gitu. Iya ada bobanya. Habis itu ntar digede tuh bobanya. Misalkan beli HP dia, itu nggak boleh. Harus yang namanya donasi, misalkan buat yatim, ya yatim yang terima. Kalau buat lembaga, lembaga yang terima. Kalau misalkan buat duafa yang menerima. Salah satunya apa? Ada orang misalkan santunan, yatim piatu, ya piatunya ada nih. Maaf, yatim doang, piatu nggak ada. Ketika disantunkan itu piatunya ikut, maka lebih baiknya tulisnya yatim, piatu dan duafa. Kalau nggak yatim dan duafa. Nah, ada lagi masalah. Orang udah gede, udah balik nih, dia masih ikut santunan, itu dipertanyakan. Karena yang disebutnya yatim itu dia sebelum balik dan keadaannya minim. Ternyata masih gede, keadaannya minim, ekonomi minim, maka bukan yatim jatuhnya. Duafa, bener nih. Jadi kalau namanya yatim, sebenarnya nggak ada, bukan masalah perbedaan dan sebagainya. Ini masalah batas yatim. Yatim yang harus diperhatikan di bawah balik. Kecuali mami punya rezeki di salah satu panti asuhan lah ini. Mami pengen ini anak dari SD ini belum balik misalkan. Terus sampai mami punya rezeki sampai kuliah dibiayain. Nah ini beda, ini namanya anak angkat mami. Dari yatim terus dia sampai bisa lulus sekolah, ini makanya sebetulnya jadi anak angkat. Yang
terbaik menyantuni anak yatim itu bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, dia berani ngambil untuk ngurusin, walaupun yatim itu duafa itu tinggalnya di lembaga atau di yayasan. Ya. Baik, selanjutnya ini datangnya dari Mama Lia, ini di Bekasi ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut Gus Edward nih yang sholatnya rajin tapi maksiatnya jalan terus Gus? STMJ. Ya, Sholat terus maksiat maksiat jalan. jalan. Nah kalau sholat terus maksiat jalan, bukannya dalam dasar agama ya, tapi dalam memahami dan mengajak diri dia untuk taat kepada Allah, itu enggak ada masalah. Daripada dia maksiat doang tapi sholatnya enggak. Tapi kan ini proses nih, orang masih doyan maksiat terus tapi dia sholat, biarkan. Tapi yang jelas kita terus berada di dia, kita bergaul dengan dia, siapa tahu maksiatnya ditinggalkan, hanya sholat. Intinya kalau orang udah sholat tapi maksiatnya 50-50 lah gitu, 50-50, makanya jangan puji kita, lu sholat terus maksiat jarang, waduh, jangan begitu. Kayak takutnya ketika kalimat seperti itu maka dia sholatnya ditinggalkan. Nah itu yang ngomong itu dosa itu, yang gara-gara dia bahasanya orang yang dengannya cekuk, kesinggung, nggak sholat lagi maksiat doang, nah itu dosa. Maka hargailah orang ketika dia baru bisa sholat tapi masih maksiat juga, maka biarin aja, bukan dibiarkan beramalia dalam maksiat, akan tetapi biarkan itu, jangan rese. Ngingetin boleh, ngarahin boleh, tapi jangan rese. Jangan dakwah itu merangkul nih, bukan memukul. Kalau orang dipukul pasti kabur, mirip gitu. Waduh, jangan. Ayo, apa. Ya. Baik, selanjutnya ada Saryanto. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih, bagaimana untuk pembagian warisan yang adil dan apakah saudara lain Bapak dapat warisan yang sama? Terima kasih Gus. Oke. Kalau berbicara warisan nanti di kitab fikih, di kitab Syafi'i kita bahas sedikitnya. Berbicara warisan itu, wanita itu kan dijinjing sama lelaki itu dijunjung. Jadi kan maksudnya apa, wanita itu tidak full atau tidak sama di bawah, dia ada kadarnya di bawah daripada si laki, seperti itu sebenarnya. Terus kalau bicara nanti pembahasan waris, nanti ada di kitab Sabina, bisa kita lanjut mudah-mudahan terus bisa menyimak kajian ini sampai pembahasan kitab Sabina menjelaskan tentang waris. Ya. Baik, selanjutnya ini ada dari Ami. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau bertanya, apakah diperbolehkan kita semir rambut yang menyamai dengan rambut kita? Soalnya mertuaku itu nyemir rambut terus dengan warna hitam. Aku bilang nggak boleh kalau semir warna hitam, tapi beliau bilang diperbolehkan, kata dia gitu. Yang ingin saya perjelas, apakah diperbolehkan atau enggak Gus? Tidak boleh. Saya belum pernah dengar nih kalau saya hitam nih ya, saya hitam, terus ngecatnya hitam gitu ya. Misalkan ada uban atau apa itu saya ngecat hitam, ini nggak boleh. Saya belum pernah mendengar ngecat warna hitam itu boleh, karena sama dengan rambut dan lahir kita. Nah yang boleh itu misalkan saya nggak ngerti lah, saya sebutnya coklat, kuning, biru boleh. Nah kalau masih boleh biru dongker kan ada, misalkan gitu. Nah biru dongker itu masih nyaru hitam. Atau abu-abu biar kayak Ariel gitu. Abu-abu bisa nih, tapi kayaknya takutnya mau pulang gitu. Nah jadi kalau ngecat warna hitam ya tidak boleh, bilang ayahnya ya kalau masih mau dikit lagi sama dengan warna hitam kan ada yang biru dong. Nah itu silakan dicat. Tapi kalau yang hitam tidak boleh. Kan terjadinya cat warna itu ketika Nabi Muhammad SAW perang nih. Ini kaum muslimin sebelumnya kalah. Intinya pasukan kaum muslimin sedikit nih. Subhanallah, Nabi Muhammad memang adalah kekasih Allah yang sangat cerdas. Singkat cerita, yang udah tua disuruh cat. Terus yang pasukannya disiasatkan. Ada yang tadi maju ke depan terus mundur dari belakang ke depan dan lain sebagainya. Itulah yang awal daripada dibolehkan warna rambut itu dirubah warnanya, tapi tidak boleh warna hitam.
Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Ahmad di Tambun. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Katanya percuma ya kita punya iman, tapi kalau tidak peduli dengan sesama. Iya, percuma, benar. Baiknya itu yang namanya hidup itu kan hablumillah wa hablum nas. Hablum nas ini dalam pengertiannya manusia, tapi manusia ini bukan hanya manusia. Dia sekarang manusia memuliakan, tapi makhluk dia uji yang enggak. Semua makhluk Allah jadinya. Kalau dia beriman, oh sholatnya rajin, tapi dengki sama orang, tapi nyesatin orang, atau bahasanya lu bukan ahli surga, gue yang ahli surga, ini nggak boleh. Karena kapasitas masuk surga dan tidak urusan Allah. Dan bicara matinya baik atau buruk urusan Allah. Bicara amalia, bicara proses, ya kita nih makhluk ya. Misalnya kita pengen terus pengen ibadah, gitu. Makanya saya pernah ngomong, kalau ada orang yang masih jauh sama Allah, maka jangan dijahilkan, maka jangan diasingkan atau marginalkan, jangan. Membaur aja seperti biasa. Jangan bahas agama, tapi bahas adalah pengertian atau saling menghargai. Insya Allah nanti dia akan dekat kepada Allah, karena kita manusia yang katanya gitu ya, katanya kita sudah kenal dengan Allah, kita bisa menghargai dia. Ketika dia sudah merasa dihargai, maka dia pasti kepo dan dia minta diajak. Contoh, jadi sholat apa? Bener lu kan begitu. Iya nih, jangan kawin gua apa gitu. Ya udah yuk. Nah, kita kan dakwahnya kan harus menghargai dia, hati dia, perasaan dia, background dia dan lain sebagainya. Akhirnya hidayah itu Allah berikan kepada dia. Yang nggak boleh itu rajin sholat, misalnya nih, rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran. Lihat orang yang gitu, neraka lu tuh waduh. Pasti itu yang disebut neraka itu, misalkan Bang Jerry lah saya sebut, Bang Jerry neraka tuh, Bang Jerry pasti nyari batu gede lempar kepala saya. Karena emosi luar biasa, kurang ajar lo kan gitu. Makanya sebaik-baiknya iman dia yang mau menghargai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Syaputra. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apa hukumnya orang yang memakan harta anak yatim dengan tidak memberikan haknya? Jadi orang terdekat saya banyak yang melakukan seperti itu, Gus. Ya kan ada tuh, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Anak yatim misalkan saya lah ya, amit tapi ini contoh aja. Saya minta santunan buat yatim, tapi yatimnya dikasih. Yatimnya misalnya dapat 100.000 dari mami, yatimnya cuma 20.000 saya kasih. Saya deh anak yatimnya Gus, emang saya beneran. Sama, kalau gitu sama. Jadinya enggak total ya nih. Nah, makanya ketika ada orang minta santunan buat anak yatim, jangan dibagi-bagi buat orang pengurus, sebenarnya gitu nggak boleh. Karena buat yatim nih harus diserahin semua buat yatim. Terus bagaimana pengurusnya? Itu pengurusnya, makanya kalau mengurusin yatim harus lillah, harus mikirin kantong dulu, dan baru kita ngurusin buat yatim. Contoh, misalkan saya punya pekerjaan sebagai guru di sekolah nih, ini udah punya penghasilan saya nih. Terus saya menerima donasi atau santunan buat yatim, sehingga saya nggak usah mengambil dari situ, karena saya punya gajian bulanan dan istri saya ajarkan, kamu nggak usah ngambil ini duit yatim. Nah, yang kedua, kalau bikin acara biasanya manis-manis, bikin proposal peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, terus santunan anak yatim. Ini harus begini. Jadi minta dananya buat Maulid Nabi dan proposal yatim. Terus ada orang yang bantu ini buat yatim. Misalkan dana proposal Maulidnya belum komplit, belum lengkap, bilang sama yang bilang, Pak, Maulidnya uang 1 juta ini saya terima, saya bulan 2. Mana apa Ustaz? Ini dana maulidnya dan acaranya belum kumpul semua Pak, masih banyak yang kurang. Alhamdulillah buat yatim dimudahkan sama Allah. Oh, kan kalau diomongin itu enak nih, jangan terima pulang, padahal yang ngasih itu nyuruhnya buat yatim. Nah, apalagi akan makan. Nah, sedangkan di firman Allah tadi tidak boleh menghardik anak yatim, tidak boleh tidak memberikan makan kepada orang miskin. Maka harus disampaikan, ini harus disampaikan, harus dimuliakan anak yatim itu. Siapa orang yang memuliakan anak yatim, kata Nabi Muhammad SAW, anak wal yatim karena hak ada seperti 2 jari ini, jari telunjuk sama jari tengah, kan
kan nggak jauh ya, udah dekat mepet. Nah nanti orang yang ngurusin yatim itu di dalam surga amanah Muhammad SAW seperti dua jari telunjuk dan jari tengah, dekat ketemu, dekat lagi samping Nabi Muhammad SAW. Selain kita pengen dekat, makanya jangan recokin duit anak yatim, anak piatu, apalagi duit duafa. Duafa itu kan kadang-kadang orang yang kurang ya dari ekonomi atau umurnya tua, tidak ada yang memperhatikan. Ya, baik. Itu sekaligus pertanyaan terakhir. Jadi buat Mitra Syamasiar, bagi mitra yang masih ingin bertanya, silakan mitra bisa bertanya kembali besok ya. Terakhir silakan penutup Gus. Baik mitra Gaga di mana saja Anda berada, selalu saya ingatkan mari kita dukung, kita syiarkan agama kita, agama Islam di sekitaran kita, di rumah kita, yaitu ada musola, masjid, majlis taklim. Kita ikut serta, kita berjuang bersama untuk mensyiarkan agama kita melalui kampung kita. Yang kedua, jangan pernah salah menilai orang dari beda keyakinan dan kurang dari penampilannya. Maka perbaikilah diri kita untuk menghargai mereka, karena mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak suka untuk makhluknya membunuh atau menjelek-jelekan atau menzolimi daripada makhluk Allah. Bismillah, mudah-mudahan itu bermanfaat dan mudah-mudahan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Allahumma rzuqna kamalan mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.